Keren! Kembali Indonesia dipuji dunia internasional karena dianggap negara paling cemerlang di tengah krisis global dunia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyebut Indonesia saat ini dianggap menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Wah, keren bukan? Pengakuan bos lembaga donor dikemukakan langsung ke Presiden Jokowi, yaitu saat memberikan pengarahan dalam pembukaan trade ekspor Indonesia ke-37 tahun 2022 di Tangerang, Banten, minggu lalu. Managing Director IMF mengatakan Indonesia adalah titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Yang ngomong bukan kita, Kristalina Manajemen Director IMF, kata Presiden Jokowi pada Rabu 19 Oktober 2022. Presiden Jokowi mengatakan sejumlah lembaga internasional semua sudah memperkirakan perekonomian dunia pada tahun ini serta tahun depan akan semakin sulit dan gelap. Situasi ini pun banyak dikhawatirkan oleh beberapa pihak akan berdampak juga kepada Indonesia. Namun, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pihak untuk memandang optimis prospek perekonomian ke depan. Apalagi sejumlah indikator perekonomian nasional saat ini seperti pertumbuhan ekonomi maupun inflasi nasional masih lebih baik ketimbang negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tapi memang harus waspada, hati-hati, karena badai akan datang, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun meyakini perekonomian Indonesia kuartal 3 tahun 2022 masih dapat tumbuh di atas 5%. Sekali lagi, kita wajib bersyukur karena pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,44%. Dan saya masih meyakini di kuartal 3 ini, kita juga masih tumbuh di atas 5% atau di atas 5,4%, ujar Presiden Jokowi. Keyakinan Presiden Jokowi ini didasari oleh sejumlah data-data makroekonomi yang hingga saat ini masih terus tumbuh positif, seperti surplus neraca perdagangan hingga indeks kepercayaan konsumen yang mencapai 124,7%. Semuanya masih dalam kondisi yang baik, tetapi sekali lagi, dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti sekarang ini, kerja keras adalah kuncinya, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun kembali menyampaikan bahwa sejumlah lembaga internasional telah memperkirakan perekonomian tahun ini akan sulit. Situasi ini bahkan kemungkinan akan kembali berlanjut pada 2023 mendatang. Presiden Jokowi pun berharap serta meminta seluruh pemangku kepentingan agar berhati-hati dalam ancaman ini. Pasalnya kondisi perekonomian dunia saat ini masih sulit dikalkulasi. Dampaknya secara keseluruhan terhadap perekonomian Indonesia memang harus waspada, harus hati-hati, karena badannya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi, akan menyebar sampai kemana, imbasnya kita seperti apa, kata Presiden Jokowi. Bahkan, Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu menyebut ada sekitar 28 negara yang saat ini antri untuk menjadi pasien IMF. Namun, dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi pun mengatakan sudah ada puluhan negara-negara di dunia yang resmi menjadi pasien IMF. Ada 16 negara yang sudah menjadi pasien IMF. 28 negara ngantri di depan pintu IMF. Bayangkan, kata Presiden Jokowi, situasi dunia yang saat ini memang sedang sulit. Banyak negara-negara maju yang sudah masuk inflasi ekonomi, termasuk Jerman, Inggris, Prancis, serta Australia. Tapi bersyukurnya kita Indonesia saat ini oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia dinilai begitu positif pertumbuhan ekonominya, yaitu di saat banyak negara-negara di dunia terancam.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyebut Indonesia saat ini dianggap menjadi titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Wah, keren bukan? Pengakuan bos lembaga donor dikemukakan langsung ke Presiden Jokowi, yaitu saat memberikan pengarahan dalam pembukaan trade export Indonesia ke-37 tahun 2022 di Tangerang, Banten, minggu lalu. Managing Direktur IMF mengatakan Indonesia adalah titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Yang ngomong bukan kita, Kristalina, Manajemen Direktur IMF, kata Presiden Jokowi pada Rabu 19 Oktober 2022. Presiden Jokowi mengatakan sejumlah lembaga internasional semua sudah memperkirakan perekonomian dunia pada tahun ini serta tahun depan akan semakin sulit dan gelap. Situasi ini pun banyak dikhawatirkan oleh beberapa pihak akan berdampak juga kepada Indonesia. Namun, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pihak untuk memandang optimis prospek perekonomian ke depan. Apalagi sejumlah indikator perekonomian nasional saat ini seperti pertumbuhan ekonomi maupun inflasi nasional masih lebih baik ketimbang negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tapi memang harus waspada, hati-hati, karena badai akan datang, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun meyakini perekonomian Indonesia kuartal 3 tahun 2022 masih dapat tumbuh di atas 5%. Sekali lagi, kita wajib bersyukur karena pertumbuhan ekonomi kita masih di angka 5,44%. Dan saya masih meyakini di kuartal 3 ini, kita juga masih tumbuh di atas 5% atau di atas 5,4%, ujar Presiden Jokowi. Keyakinan Presiden Jokowi ini didasari oleh sejumlah data-data makroekonomi yang hingga saat ini masih terus tumbuh positif, seperti surplus neraca perdagangan hingga indeks kepercayaan konsumen yang mencapai 124,7%. Semuanya masih dalam kondisi yang baik, tetapi sekali lagi, dalam kondisi yang sangat-sangat sulit seperti sekarang ini, kerja keras adalah kuncinya, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi pun kembali menyampaikan bahwa sejumlah lembaga internasional telah memperkirakan perekonomian tahun ini akan sulit. Situasi ini bahkan kemungkinan akan kembali berlanjut pada 2023 mendatang. Presiden Jokowi pun berharap serta meminta seluruh pemangku kepentingan agar berhati-hati dalam ancaman ini. Pasalnya kondisi perekonomian dunia saat ini masih sulit dikalkulasi. Dampaknya secara keseluruhan terhadap perekonomian Indonesia memang harus waspada, harus hati-hati, karena badannya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi, akan menyebar sampai kemana, imbasnya kita seperti apa, kata Presiden Jokowi. Bahkan, Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu menyebut ada sekitar 28 negara yang saat ini Indonesia tanah air